English from Australia, pelajaran nomor 15. Halo saudara pendengar, dalam pelajaran hari ini ada 5 orang peserta. Apakah saudara masih ingat bagaimana mengatakan hal ini dalam bahasa Inggris? Coba dengarkan Helen. There are 5 people in the program today. There are 5 people here now. There's Ewan. Hello, listeners. There's Mr. Smart. Hello, listeners. And there's Chris. Hello, listeners. Ya, Chris juga hadir. Saudara sudah kenal dengan mereka, bukan? Saudara kenal dengan Mr. Smart dan Chris. Mr. Smart adalah dosen Chris, ingatkah? Jadi, he, yaitu Mr. Smart, Teachers. him, yaitu Chris. Mr. Smart teaches Chris. Mr. Smart knows Chris. Mr. Smart sees Chris every day. Dalam keadaan seperti tadi, di mana ada 2 orang, kita dapat memakai kata ganti supaya tidak perlu mengulangi namanya. Saudara tahu bahwa kita dapat mengatakan He teaches Chris. kalimat itu sama artinya dengan kalimat Mr. Smart teaches Chris. Mr. Smart kita ganti dengan kata He. Sekarang, untuk mengganti nama Chris dalam kalimat, Mr. Smart teaches Chris. kita pakai kata yang berbeda. Coba dengarkan baik-baik. Mr. Smart teaches him. Dalam contoh tadi, kata Him. mengganti Chris. Jadi, kalimat Mr. Smart teaches him. sama artinya dengan kalimat Mr. Smart teaches Chris. kalau kedua nama dalam contoh itu kita ganti, maka kalimat Mr. Smart teaches Chris. menjadi. He teaches him. Dengan demikian, kita dapati 2 kata, yaitu He and him. coba sekali lagi, Helen. He and him. Tentu saja, kita harus betul-betul mengetahui siapa yang sedang kita bicarakan sebelum kedua kata ganti itu kita pakai. Dan salah satu cara untuk mengingat kata ganti yang mana yang harus kita pakai ialah bahwa Him. selalu dipakai dalam bagian kalimat yang mengikuti kata kerjanya. Kata ganti ini tidak dapat dipakai di muka kata kerja. Mr. Smart teaches him. Teaches Kata itu ialah kata kerjanya, dan kita pakai kata ganti him. di belakangnya. Mr. Smart teaches him. Helen akan mengulangi contoh tadi. Dengarkan dan ulangilah. Mr. Smart teaches him. Bagus. Sekarang, Helen akan memberikan beberapa contoh lain tentang Chris. Coba dengarkan dan ulangilah. Mr. Smart knows him. Mr. Smart sees him every day. He sees him every day. He teaches him. Saudara pendengar, coba ulangi tiap-tiap kalimat berikut ini sesudah Helen. Tirukan juga turun naiknya suara Helen dengan tekanan jatuh pada kata yang di tengah. He teaches him. He sees him. He knows him. Dalam contoh-contoh yang pendek tadi, kata kerjanya membagi kalimat menjadi 2 bagian dengan kata He, dalam bagian pertama dan kata him, dalam bagian yang kedua. Siapa yang sedang kita bicarakan? Mr. Smart dan Chris, bukan? Yang pertama Mr. Smart dan kemudian yang kedua Chris. Sekarang akan kami berikan beberapa latihan lagi.
Coba dengarkan. Helen, do you know Don? Yes, I know him. I see him every day. Yes, she sees him every day. Coba dengarkan lagi jawaban dari Chris dan ulangilah. Yes, she sees him every day. Bagus. Sekarang coba saudara jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cara seperti tadi. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. What about Mr. Smart? Yes, she sees him every day. What about Mr. Benson? Yes, she sees him every day. What about Don? Yes, she sees him every day. Saudara pendengar, Mr. Smart ingin mengatakan sesuatu tentang Iwan dan Chris. Coba dengarkan. I know Chris. I teach him. I know Iwan. I teach him too. Berbicara tentang Mr. Smart dan Chris, kita dapat mengatakan, He knows Chris. He teaches him. coba ulangi sesudah Helen. He knows Chris. He teaches him. What about Iwan? He knows Iwan. He teaches him too. Coba saudara ucapkan kalimat tadi. Bagus. Coba ucapkan lagi sesudah Helen. He knows Iwan. He teaches him too. Sekarang, mari kita beristirahat sebentar. Saudara pendengar, kita sudah banyak berbicara tentang pria. Bagaimana dengan wanita? Dalam bahasa Inggris, untuk berbicara tentang satu orang wanita, kita pakai satu kata yang khusus. Kata ini diletakkan di belakang kata kerja. Saudara tentunya masih ingat, di muka kata kerja kita pakai kata She. tetapi di belakang kata kerja kita pakai kata yang berbeda. Coba dengarkan. Do you know Helen, Mr. Smart? Yes, I know her. I see her every day. Coba dengarkan kata tadi. Her. I know her. I see her every day. You know her too, Iwan. You visit her every day at the university. You like her, I think. Iwan tetap diam. Mr. Smart mengatakan bahwa menurut pendapatnya, Iwan suka pada Helen. Saya kira Iwan merasa sedikit malu. Mari kita kembali pada kata Her. He likes her. coba ucapkan her seperti dalam kata hendak. Nah, sekarang coba perpanjang bunyi itu. Coba ucapkan sesudah Mr. Smart. Her. Her. Again. Sekarang coba ulangi kalimat seluruhnya sesudah Mr. Smart. He likes her. Sekarang kesempatan bagi saudara untuk memakai kata tadi. Iwan akan bertanya kepada saudara tentang beberapa orang, semuanya wanita. What about Mrs. Smart? Do you know her? Dan saudara hendaknya menjawab. Yes, I know her. Dengarkan lagi jawaban dari Chris dan ulangilah. Yes, I know her. Coba jawab beberapa pertanyaan lagi. What about Jane? Do you know her? What about Helen? Do you know her?
What about Mrs. Smart? Do you know her? Baiklah. Berikut ini akan saudara dengar beberapa pertanyaan lagi tentang wanita. Saudara tidak kenal dengan mereka, karena itu jawaban saudara akan berbunyi, No, I don't know her. dengarkan yang dikatakan Chris, kemudian ulangilah. Berhati-hatilah dengan ucapan teh dalam kata, Don't. coba tirukan Chris. No, I don't know her. Sekarang, coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan bentuk menyangkal. What about Mrs. Carter? Do you know her? What about Mrs. Dunn? Do you know her? What about Mrs. Kelly? Do you know her? What about Mrs. Miller? Do you know her? What about Mrs. Parker? Do you know her? Demikianlah, kita sudah berlatih dengan kata yang dipakai kalau berbicara tentang satu orang wanita, yaitu Her, dan kata yang dipakai untuk satu orang pria, yaitu him. saudara pendengar. Sekarang akan kami sebutkan beberapa nama. Coba saudara tentukan apakah mereka pria atau wanita. Kemudian, pakailah kata ganti yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya, Ewan, saudara hendaknya mengatakan, I know him. Jane, dan saudara hendaknya mengatakan, I know her. mari kita mulai sekarang. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Mr. Smart, I know him. Jane's sister. I know her. Don's wife, I know her. my brother, I know him. Dan sekarang, mari kita beristirahat lagi. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan dengan kata ganti yang kita pakai untuk lebih dari satu orang. Kata ganti ini berbeda dengan yang baru saja kita latih. Apakah saudara masih ingat bahwa nama keluarga Don dan Jane adalah Jones? Coba dengarkan. Do you know Mr. and Mrs. Jones? Yes, of course. I know them. They live in my street. Kata ganti yang baru itu ialah Them. di muka kata kerja kita pakai kata They. tetapi di belakang kata kerja kita pakai kata Them. dan dalam percakapan sehari-hari sering diucapkan. I know them. Kata ganti ini dapat kita pakai untuk jumlah berapa saja tanpa memandang apakah mereka pria atau wanita. Sekarang akan kami berikan beberapa contoh. Kemudian akan ada kesempatan bagi saudara untuk berlatih. Coba dengarkan saja dulu. Do you know Helen and Jane? Yes, I know them. Do you know Chris and Helen? Yes, I know them. Coba saudara ulangi kalimat tadi sesudah Mr. Smart. Yes, I know them. Bagus. Sekarang coba saudara jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan cara seperti tadi. Do you know Jane, Chris, and Helen? Do you know Don and Jane? What about Helen and Ewan? Do you know them? And Rudy and Ewan? Oh ya, kata ganti Them. dapat dipakai baik untuk orang maupun benda. Misalnya,
piringan hitam yang dalam bahasa Inggris adalah records, dan surat kabar dalam bahasa Inggris adalah. newspapers. Saudara pendengar, sekarang akan kita pakai kata ganti itu dalam beberapa kalimat. Coba dengarkan. Chris has got some records. He listens to them every day. Ewan listens to them too. Mr. Smart buys 2 newspapers every day. He reads them too. There are 6 people in this room. Chris is counting them. 1, 2, 3. Chris 4, and Ewan are 5, Mr. Smart's 6. students. He teaches them. Mari kita latih beberapa dari contoh tadi. Ulangilah yang dikatakan Helen saja. Chris has got some records. He listens to them every day. Coba ucapkan sesudah Helen. He listens to them every day. Ewan listens to them too. Mr. Smart buys 2 newspapers every day. He reads them. And his wife reads them too. There are 6 rooms in this house. Mrs. Smart cleans them every week. Sekarang, mari kita beristirahat lagi sebentar. Saudara pendengar, sekarang mari kita dengarkan percakapan antara Chris dan adik perempuannya Helen. Mereka sedang berbicara tentang Ewan. Dalam percakapan ini akan saudara dengar beberapa kata baru. Misalnya, saudara akan mendengar bahwa Ewan merindukan keluarganya. Dalam bahasa Inggris, Ewan misses his family. kata kerjanya ialah. Misses. Saudara juga akan mendengar kata About. artinya tentang, dan ungkapan. I think. Ungkapan ini artinya saya kira. Nah, sekarang ikutilah percakapannya. Tell me about Ewan. He likes me, I think. He sees me every day. He meets me at 5 o'clock. What do you talk about? Well, he talks to me about his work and his family. He writes to them every week. And his friends. And he tells me about you and Mr. Smart. He misses his family. Yes, I know. He writes to them every week. He asks me about Australia, and I tell him about the people and television and pop stars and so on. I see. And Sydney. He likes Sydney. You know, the shops and the harbour and the beaches. He writes to his family about them. Saudara pendengar, dalam percakapan tadi dipakai kata Me. misalnya. He sees me every day. Kata itu berarti orang yang berbicara dalam percakapan tadi, yaitu Helen. Kata ini juga dipakai di belakang kata kerja. Jadi, sama dengan kata ganti lain yang sudah kita latih. Kita memakai kata Me. untuk mengganti kata I. di belakang kata kerja. Coba dengarkan sebuah contoh lagi. He talks to me about his family. Kalimat tadi berarti Helen memberitahu Chris bahwa Ewan berbicara tentang keluarganya dengan dia. Sekarang, Helen akan memberikan beberapa contoh lagi. Dengarkan dan ulangilah. He likes me. He sees me every day. He meets me at 5 o'clock. He often asks me about Sydney. Saudara pendengar, selama siaran, saudara berbicara kepada kami, dan kami berbicara kepada saudara.
Saudara berbicara kepada saya, bukan? Dalam bahasa Inggris, You talk to me. And they talk to me. And to me. They talk to me. The listeners talk to me too, you know. nah, saya akan berbicara atas nama kami semua di sini. Saudara sedang mendengarkan kami. Kami terdiri dari lebih dari satu orang. Karena itu, kata yang dipakai ialah Us. Us. di belakang kata kerja, kita memakai kata Us. dan bukan We. kata itu mudah. Coba dengarkan Helen. Us. You talk to Chris, and to Mr. Smart, and to Ewan, and to me. You talk to us. Dan saya harap saudara mendengarkan kami juga. Nah, coba dengarkan Helen lagi. You listen to us. You listen to Rudy, and you listen to Ewan, and to Chris, and to Mr. Smart, and to Jane, and Mrs. Smart, and to Don. You listen to us. Atau kalau diucapkan dengan lebih cepat, dengan tekanan yang lebih kuat pada kata Listen. dan tekanan yang agak lemah pada kata yang baru itu, maka akan kita dengar. You listen to us. Sekarang saudara akan mendengar sesuatu yang berbeda. What's on the radio, Chris? What's that tune? Chris? Chris, are you listening? You aren't listening. Chris! I am. I'm listening. I'm listening to the radio. Well, I don't mean listening to the radio. I mean, are you listening to me? I beg your pardon? Are you listening to me? Helen, please, you're interrupting me. I'm listening to the radio. What do you want? Oh, you're impossible. I'm not going to speak to you again. Hello, Chris. Hello, Helen. What's the matter? Oh, don't worry, Ewan. It isn't serious. She's explaining to me that she isn't speaking to me. Again. I don't understand. No, it's difficult to understand, sisters. I don't understand them anyway. He's teasing me, Ewan. Don't worry. I'm sure that brothers and sisters are the same everywhere. Saudara pendengar, sudah saatnya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan pelajarilah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran berikutnya. Dan kita akhiri pelajaran hari ini dengan musik yang didengarkan oleh Chris lewat radionya. Sekarang kami ucapkan sampai bertemu kembali. What's good for the goose? 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 What's good for the goose?